Mutiara Hitam, Jilid 4, Bagian 3. Diam-diam Kui Lan terkejut sekali dan kagum. Jelas bahwa Sin Seng Losu bukan seorang lemah. Sambitannya peluru bintang sakti tadi sudah amat berbahaya, kemudian pukulannya jarak jauh juga hebat. Mengapa sekali ditangkis oleh Siang Koan Li, kakek itu menderita luka dalam yang tidak ringan? Sampai di manakah tingkat kepandaian pemuda yang berkali-kali menolongnya ini? Kalian ini dua orang tua bangka yang bosan hidup. Hari ini nonamu akan mengantar kalian ke neraka. Kui Lan menyerbu dengan pedangnya, akan tetapi tiba-tiba lengan kirinya dipegang orang dari belakang. Ternyata Siang Koan Li yang memegangnya dan pemuda itu berkata dengan nada sedih, "Jangan, Kui Lan. Dan lekas kau keluarkan obat pemunah jarummu untuk suhengku. Lekaslah, harap kau sudi melihat mukaku dan menolongnya." Kui Lan melongo, pemuda aneh sekali. Jelas bahwa ia diperlakukan tidak baik, mengapa masih nekat hendak menolong mereka? Akan tetapi mengingat bahwa sudah berkali-kali ia ditolong, tidak enaklah hatinya untuk menolak permintaan itu. Dengan bersungut-sungut tak puas ia mengeluarkan sebungkus kecil obat bubuk dan berkata, "Robek kulitnya, keluarkan jarum dan pakai obat ini pada lukanya." Siang Koan Li menerima bungkusan itu, memberikan kepada suhengnya. "Tio Suheng, kau pakailah ini." Akan tetapi suhengnya malah membuang muka dan menghardik. "Tutup mulutmu, pengkhianat." Siang Koan Li mengerutkan keningnya lalu meletakkan bungkusan di dekat kaki suhengnya yang masih rebah tak dapat bangun. Kemudian ia menghampiri Kui Lan dan berkata, "Nona Kam, harap engkau sekarang segera pergi dari sini. Kalau sampai para suhengku datang, engkau tentu akan celaka dan aku tidak akan mampu menolongmu lagi." Kui Lan mengeluarkan suara mendengus di hidungnya. Kau tidak takut mati? Apa kau kira aku pun takut mati? Biarlah mereka membunuhku kalau mereka mampu. Nona, Kui Lan, aku tidak ingin melihat kau mati karena aku. Aku pun tidak ingin melihat kau mati. Aku mau pergi kalau engkau pun mau pergi bersama meninggalkan tempat ini. Jahanam besar kau, Siang Koan Li. Kau membikin mayat ayahmu membalik di dalam kuburnya. Berani main cinta-cintaan dengan seorang musuh perkumpulan. Hah, bocah macam apa ini? Sin Seng Losu sudah memaki-maki lagi. Kui Lan, aku seorang anak Tian Liongpang, harus tunduk dan setia. Aku sudah berdosa, biarlah aku menerima hukuman. Akan tetapi kau orang luar, kau pergilah dan jangan membikin aku mati penasaran karena kau menderita celaka. Kini Kui Lan menjadi marah. Dengan pedang di tangan ia membentak, "Siang Koan Li, engkau ini pemuda macam apa begini lemah dan buta? Memang benar kau adalah orang Tian Liongpang, akan tetapi ayahmu dahulu adalah seorang patriot sejati, seorang gagah yang menjunjung tinggi kebenaran dan bukan golongan orang jahat. Terhadap perkumpulan seperti ketika dipimpin ayahmu itu, aku tidak akan merasa heran apabila engkau mengambil sikap seperti ini, bersetia sampai mati." Siang Koan Li, engkau melihat sikap Chiam Goan? Nah, dialah orang gagah sejati, yang melihat betapa Tian Liongpang menjadi busuk di bawah pimpinan Gua Kongmu yang berjiwa kotor ini rela meninggalkan Tian Liongpang dan kalau perlu memusuhinya. Bukan memusuhi perkumpulannya, melainkan orang-orangnya yang menyeleweng daripada kegagahan. Siang Koan Li, aku tidak bisa bicara banyak dan pengetahuanku pun sedikit. Akan tetapi karena kau seorang yang sudah melepas budi berkali-kali kepadaku, aku harus membelamu dengan taruhan nyawaku. Pernah guruku bilang bahwa orang hidup tentu akhirnya mati. Akan tetapi kematian yang paling memalukan adalah kematian seorang pengecut yang tidak berani menentang kelaliman. Demi untuk kebenaran, jangankan hanya perkumpulan atau teman-teman, biar orang tua sendiri kalau perlu boleh saja dilawan. Hebat kata-kata ini, apalagi kalimat yang terakhir. Pada zaman itu, kebaktian merupakan kebajikan mutlak dan nomor satu. Tidak ada kejahatan yang buruk daripada kemurtadan anak terhadap orang tua, walaupun demi membela kebenaran. Ini hanya dapat diucapkan oleh seorang yang otaknya tidak waras. Dengar itu omongan iblis betina. Omongan perempuan gila. Siang Koan Li, kau berani murtad terhadap kakekmu? Sambil berlutut Siang Koan Li berkata, "Tidak, Gua Kong, aku tidak berani." Kemudian ia menoleh ke arah Kui Lan. "Kui Lan, kau pergilah. Lekas mereka telah datang. Biarkan mereka datang. Biar aku mati, aku tidak mau pergi tanpa kau ikut pergi. Kau sudah menolong nyawaku, aku harus membalasnya sedikitnya satu kali," kata Kui Lan dengan suara tetap. "Celaka, Kui Lan, kau tahu siapa kakek itu?" Ia menuding ke arah kakek yang terluka lengan kanannya. "Dia itu Susiok Yochet, dia itu murid Suchou yang akan datang pula bersama Kep Jiliong."
Biar ada 5 orang engkau dan aku belum tentu akan dapat melawannya. Akan tetapi, Kuilan hanya tersenyum saja. Makin lama Siang Kuan-li makin bingung dan kini dari jauh tampak layar beberapa buah perahu. Siang Kuan-li meloncat bangun, menghampiri Kuilan, memegang lengannya dan berseru, "Kalau begitu, demi keselamatanmu, kita pergi." Kuilan ikut berlari, membiarkan dirinya ditarik Siang Kuan-li. Tak lama kemudian ia berseru, kenapa lari ketakutan? Mari kita lawan bersama." "Hus, diamlah. Aku tahu jalan rahasia yang tak mungkin dapat mereka kejar dan cari." Mari. Mereka lari memasuki sebuah hutan yang gelap dan memang pemuda itu tidak bohong. Ia melalui jalan menyusup-nyusup yang amat sukar, bukan jalan manusia lagi dan kalau bukan orang yang sudah mengenal jalan, tentu amat sukar memasuki hutan melalui jalan ini. Akhirnya setelah lari setengah hari lamanya, Siang Kuan-li nampak tenang dan mengajak gadis itu duduk di pinggir sebuah sungai kecil dalam hutan. Keadaan di situ teduh dan sejuk sekali. Sinar matahari yang amat terik ditangkis oleh daun-daun pohon yang lebat. "Mari kuputuskan belenggu," kata Kuilan sambil menarik tangan Siang Kuan-li. Akan tetapi pemuda itu merenggut kembali tangannya. "Untuk apa? Setelah menyelamatkan engkau, aku akan kembali menyerahkan diri." Kuilan marah sekali. Ia meloncat bangun dari tempat duduknya dan menudingkan telunjuknya kepada Siang Kuan-li. "Engkau boleh berkepala batu. Aku pun berhati baja. Akan tetapi engkau berkeras secara ngawur. Siang Kuan-li, engkau seorang pemuda yang memiliki kepandaian tinggi, mengapa begini lemah? Kalau kau memang amat mencinta Tian Liongpang, mengapa kau tidak mengumpulkan orang-orang seperti Chiam Goan untuk membersihkan Tian Liongpang dari oknum-oknum macam Makiu dan lain-lain? Kalau kau lakukan itu dan Tian Liongpang menjadi perkumpulan orang gagah kembali, barulah kau seorang yang berbakti kepada mendiang ayahmu, menjunjung tinggi nama baik orang tua dan perkumpulan. Yang kau lakukan sekarang ini hanya membuktikan bahwa kau pengecut dan picik. Baiklah, kalau kau berkukuh hendak mengerahkan diri, aku pun berkukuh hendak membasmi Tian Liongpang sendirian saja. Kita akan sama-sama mati, akan tetapi matiku 1000 kali lebih berharga daripada matimu yang seperti kematian seekor kecoa." Pucat wajah Siang Kuan-li mendengar ini. Ia meloncat bangun, sejenak ia memandang dengan mata melotot. Kedua orang muda itu saling pandang untuk beberapa lama. Kemudian Siang Kuan-li menarik napas panjang. "Aku bingung dan ragu-ragu, agaknya engkau benar. Biarlah akan kutemui kedua orang suhuku dan minta nasihat mereka. Tian Liongpang, untuk sementara ini aku Siang Kuan-li menjadi pengkhianat." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga menggerakkan kedua tangannya. Terdengar suara keras dan belenggu besi itu rontok semua dan putus-putus. Kuilan tersenyum girang dan kagum. Tak salah dugaannya, pemuda ini memiliki kepandaian tinggi, yang jelas adalah tenaganya yang istimewa. Pantas saja kekeknya yang sudah tua itu sekali ditangkis terluka. "Bagus Siang Kuan-li, begitu barulah seorang gagah sejati. Akan tetapi aku masih belum percaya betul. Bagaimana kalau kau lakukan ini hanya untuk mengelabui aku? Sebelum aku yakin akan keputusan hatimu, aku hendak mengikuti sepak terjangmu beberapa lama. Sekarang engkau hendak kemana? Ucapan-ucapanmu mulai membekas di hatiku, Kuilan. Akan tetapi aku masih bimbang ragu. Karena itu, jalan satu-satunya adalah bertanya kepada kedua orang guruku. Aku hendak mengunjungi mereka. Kedua orang gurumu tentu orang-orang luar biasa. Aku pun ingin bertemu dengan mereka. Aku ikut." Tidak bisa, Kuilan. Mereka itu orang-orang luar biasa sekali dan tidak suka bertemu dengan orang lain. Kecuali itu, juga tempatnya amat sukar didatangi orang. Bagaimana aku bisa mengajakmu ke sana? Kuilan tersenyum. Kata-katamu makin membuat aku curiga. Siang Kuan-li, sudah kukatakan tadi. Engkau telah berkali-kali menolongku, maka aku sudah mengambil keputusan. Sebelum kau yakin akan kekeliruanmu mengenai sikapmu terhadap Tian Liongpang, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kau bisa mengunjungi mereka, mengapa aku tidak? Marilah kita berangkat. Siang Kuan-li mengerutkan keningnya. Gadis ini amat keras hati dan ia tahu bahwa Kuilan tentu akan melakukan apa yang diucapkannya. Baiklah, Kuilan, akan tetapi kau sudah kuperingatkan. Jangan persalahkan padaku kalau kau terbawa-bawa ke dalam lembah hitam karena kau pergi bersama aku yang sejak kecil bergelimang dalam dunia yang kotor. Berangkatlah dua orang itu melanjutkan perjalanan. Melakukan perjalanan bersama Siang Kuan-li bedanya sejauh bumi dengan langit kalau dibandingkan dengan perjalanan bersama Hao Lem.
Perjalanan di samping Haulem merupakan perjalanan yang penuh tawa dan gurau, gembira karena pemuda itu memandang dunia dari sudut yang terang dan lucu. Akan tetapi sebaliknya, Xiang Kuanli adalah seorang pemuda yang pendiam dan wajah yang tampan itu hampir selalu muram diselimuti awan kedukaan. Di sepanjang jalan, dua orang yang melakukan perjalanan cepat ini jarang sekali bicara. Kalau tidak diajak bicara, Xiang Kuanli tak pernah membuka mulut. Akan tetapi Kuilan tidak merasa kecewa. Ia maklum akan isi hati pemuda ini dan sinar mata pemuda itu di waktu memandangnya, penuh perasaan, sudah cukup baginya. Sinar mata pemuda ini tiada bedanya dengan sinar mata Haulem di waktu menatapnya. Ada sesuatu dalam sinar mata kedua pemuda itu yang mendatangkan kehangatan di hatinya. 11 hari lamanya mereka berdua melakukan perjalanan yang sukar, naik turun pegunungan Luliangsan, masuk keluar hutan-hutan lebat. Pada hari ke-12, setelah selama itu tak pernah bertemu dengan manusia karena agaknya Xiang Kuanli memang memakai jalan yang liar dan tak pernah diinjak orang, sampailah mereka di sebuah dusun kecil di lereng bukit. Dusun ini hanya ditinggali beberapa puluh keluarga petani, akan tetapi di ujung dusun itu berdiri sebuah rumah makan yang kecil dan sederhana sekali. Kita sudah sampai, kata Xiang Kuanli. Apa, di dusun ini? Xiang Kuanli menggeleng kepala dan menudingkan telunjuknya ke depan. Di puncak sana itu, Kuilan memandang dan benar saja. Tak jauh dari dusun itu menjulang tinggi puncak bukit dan samar-samar tampak tembok putih panjang melingkari bangunan-bangunan kuno. Bangunan apakah itu? Tanya Kuilan. Itulah kuil dan markas Luliang Pai. Di sana tinggal para Wesio Luliang Pai yang merupakan partai persilatan besar di daerah ini. Ah, kedua orang gurumu itu Wesio-Wesio yang tinggal di sana? Xiang Kuanli menggeleng kepala dan keningnya berkerut, agaknya pertanyaan ini menimbulkan kekesalan hatinya. Apakah dugaanku keliru? Pemuda itu mengangguk dan menghela napas panjang. Kedua orang guruku adalah orang-orang hukuman di kuil itu. Apa? Kuilan benar-benar kaget karena hal ini sama sekali tidak pernah diduganya. Kenapa mereka dihukum? Apakah mereka itu anggota-anggota Luliang Pai yang menyeleweng? Bukan, mereka bukan Wesio, tapi entah mengapa mereka menjadi orang-orang hukuman di sana, tak pernah mereka mau katakan kepadaku. Akan tetapi, Kuilan, tidak mudah menemui mereka di sana. Kalau ketahuan para Wesio, tentu aku akan ditangkap. Karena itu kuharap kau suka menanti di dusun ini dan biarlah aku seorang diri pergi menghadap kedua orang guruku. Kuilan mengajak pemuda itu duduk di tepi jalan, di atas akar pohon yang menonjol keluar. Xiang Kuanli, keadaan gurumu itu aneh sekali. Bagaimana kau dapat menjadi muridnya kalau mereka itu orang-orang hukuman di kuil Luliang Pai? Setelah berulang-ulang menghela napas, pemuda berwajah muram ini lalu bercerita. Ia tidak pandai bicara, ceritanya singkat namun menarik perhatian Kuilan karena cerita itu amat aneh. Terjadinya ketika ayahku masih hidup. Ayah adalah ketua Tian Liong Pang yang pada waktu itu masih bernama harum sebagai perkumpulan kaum patriot Hohan. Ayah mengenal baik dengan para pimpinan Wesio Luliang Pai dan pada suatu hari ayah datang ke Luliang Pai mengunjungi mereka. Aku baru berusia 13 tahun dan diajak oleh ayah. Xiang Kuanli mulai ceritanya yang didengarkan oleh Kuilan dengan tertarik. Kemudian ia melanjutkan, sebagai seorang anak kecil berusia 13 tahun, Xiang Kuanli menjadi bosan mendengar percakapan antara ayahnya dan para pimpinan Luliang Pai, maka diam-diam ia menyelinap pergi dan bermain-main di kebun belakang. Para Wesio dan ayahnya tidak melarangnya karena di kebun belakang memang terdapat taman bunga yang amat indah. Hawa pegunungan yang sejuk memungkinkan segala macam kembang hidup subur di situ. Akan tetapi Xiang Kuanli ternyata bukan hanya bermain-main di taman bunga, melainkan bermain terus lebih jauh lagi ke sebelah belakang bangunan kuil Luliang Pai. Dilihatnya sebatang kali kecil di belakang taman, kali yang lebarnya 4 meter lebih. Di seberang kali terdapat tanaman liar dan kali itu tidak dipasangi jembatan. Dasar Xiang Kuanli seorang anak yang ingin sekali mengetahui segalanya dan ia selalu merasa penasaran kalau belum terpenuhi keinginannya. Maka biarpun sungai itu terlalu lebar untuk ia lompati, ia segera mendapatkan akal. Ia tak pandai renang, melompati tak mungkin, akan tetapi ia ingin sekali menyeberang. Dicarinya sebatang bambu dan dengan bantuan bambu panjang ini yang ia pakai sebagai galah loncatan, sampai jugalah ia di seberang dengan kaki dan pakaian berlepotan lumpur. Ia berjalan terus ke atas pegunungan kecil dan setelah tiba di puncak, tiba-tiba tubuhnya menginjak lubang yang tertutup rumput alang-alang. Tubuhnya terjeblos dan melayang ke bawah.
Dia seorang anak pemberani dan karena ketika terbanting di dasar lubang ia tidak mengalami cedera, juga tidak terlalu nyeri karena dasar lubang juga berlumpur, ia tidak berteriak minta tolong. Malah di dalam gelap, ia meraba-raba dan terus berjalan maju ketika mendapatkan bahwa lubang itu mempunyai terowongan. Akhirnya setelah melalui terowongan yang berliku-liku, tibalah ia di ruangan bawah tanah dan melihat dua orang kakek di balik kerangkeng besi. Dua orang kakek yang bukan seperti manusia lagi. Mereka itu sudah tua dan pakaian mereka compang camping penuh tambalan. Yang seorang berwajah seperti seekor harimau, rambutnya kasar riap-riapan, demikian pula cambang dan kumisnya. Orang kedua kurus sekali sehingga kaki dan tangan yang tak terbungkus pakaian itu merupakan tulang-tulang terbungkus kulit belaka. Kepalanya botak, hanya bagian atas telinga dan atas tengkuk saja ditumbuhi rambut panjang. Akan tetapi jenggotnya lebat dan panjang. Keduanya sama tua dan sama liar, dan perbedaan yang mencolok di antara mereka selain rambut itu, juga pada muka mereka. Si wajah harimau itu mukanya merah sekali, sedangkan yang botak itu wajahnya pucat seputih tembok. Heh, Pek Bintowako atau kakak muka putih, kau bilanglah. Apakah kita sekarang sudah mampus dan berada di neraka berjumpa seorang iblis cilik? Si muka merah berkata sambil terkekeh-kekeh. Sebelum lewat 7 tahun lagi mana aku mau mati, kata si muka putih dengan nada dingin dan mengejek. Melihat keadaan mereka dan mendengar kata-kata itu, biarpun Siang Kuanli seorang anak yang pemberani, ia merasa seram juga. Akan tetapi di balik rasa takutnya terselip rasa kasihan melihat dua orang kakek dikurung macam binatang-binatang buas saja, maka ia memberanikan hati dan menghampiri kerangkeng. Setelah memandang penuh perhatian dan jelas bahwa dua orang itu benar-benar manusia yang sangat tua, ia lalu bertanya, kakek berdua, siapakah dan mengapa di kerangkeng di sini? Dua orang kakek itu saling pandang, yang muka merah tertawa hahaha, sedangkan yang muka putih bersungut-sungut. Kau bocah dari mana? Mengapa berani masuk ke sini? Apakah kau kacung Luliang Pai? Tanya yang muka putih. Siang Kuanli terkejut. Suara itu seakan-akan menyusup ke dalam dadanya dan membuat jantungnya berhenti berdetik dan terasa dingin sekali sampai-sampai ia menggigil dan mukanya pucat. Cepat ia menggeleng kepala. Bukan, aku bernama Siang Kuanli dan bersama ayahku berkunjung kepada para lo suhu di Luliang Pai. Aku berjalan-jalan sampai ke sini dan terjeblos ke lubang. Kemudian ia menceritakan siapa ayahnya dan bagaimana ia sampai ke tempat itu. Ayahmu Siang Kuanbu ketua Tian Liongpang? Hahaha. Kakek muka merah itu tiba-tiba bergerak maju dan menyusup keluar dari kerangkeng. Juga kakek muka putih berjalan maju dan tubuhnya menyusup keluar dari kerangkeng dengan amat mudahnya, seakan-akan kerangkeng itu merupakan pintu lebar. Padahal besi-besi kerangkeng itu amat sempit. Seorang anak seperti Siang Kuanli saja tak mungkin dapat lolos keluar. Bagaimana dua orang kakek itu dapat meloloskan diri tanpa banyak susah? Siang Kuanli adalah putra seorang pangcu atau ketua dan tentu saja sejak kecil ia sudah dilatih silat. Melihat keadaan ini, sungguh pun ia tidak mengerti dan terheran-heran, namun ia kini sudah tahu bahwa dua orang kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Maka serta-merta ia lalu menjatuhkan diri berlutut. Harap suka memaafkan Ticu yang berani bersikap kurang ajar. Kiranya Jiwi Lo Qianwei adalah orang-orang sakti. Ticu masuk tidak sengaja, mohon maaf. Si muka merah tertawa tergelak. Hahaha, apa artinya ilmu Siakut Hoat atau ilmu lepas tulang lemaskan tubuh seperti itu? Kau putra Siang Kuanbu? Bagus. Bocah, maukah engkau menjadi murid kami? Siang Kuanli kaget dan juga girang sekali. Sudah seringkali ia mendengar dari ayahnya tentang orang-orang sakti di dunia persilatan dan seringkali mimpi betapa akan senangnya kalau dapat menjadi murid orang-orang sakti. Kini tanpa disengaja ia berhadapan dengan dua orang sakti yang ingin mengangkatnya menjadi murid. Ia menjadi girang sekali dan tentu ayahnya juga akan girang kalau mendengar akan hal ini. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu mengangguk-anggukkan kepala, Ticu akan merasa girang dan bahagia sekali. Jiwi, suhu atau guru berdua? Ang Bin Xiaot atau adik muka merah, mudah saja engkau menetapkan dia sebagai murid kita. Bagaimana kalau kelak ternyata salah pilih, tegur si muka putih. Hehehe. Dia ini keturunan seorang patriot dan ketua perkumpulan besar. Mana bisa salah pilih? Kalau kelak ternyata dia menyeleweng, apa susahnya kita mengambil nyawanya? Siang Kuanli, kau sendiri sudah menetapkan menjadi murid kami. Seorang murid tak boleh membantah perintah guru. Mulai detik ini, kau tinggal di sini menemani kami sambil belajar. Siang Kuanli terkejut sekali. Tapi,
Tapi, Ticu belum memberitahukan hal ini kepada ayah, bantahnya dengan muka pucat. Si muka putih mengeluarkan suara mendengus di hidungnya. Si muka merah tersenyum lebar. Hah, boleh kau coba pergi dari sini? Sebelum keluar dari lubang, nyawamu akan lebih dulu melayang. Siang Kuan Li takut sekali tetapi akhirnya ia mengambil keputusan untuk mati hidup mentaati kedua orang gurunya. Mulai saat itu dia digembleng oleh kedua orang gurunya yang aneh. Setiap hari dari lubang itu turun makanan yang ternyata dikirim oleh Wesio Lu Liang Pai. Demikianlah, Kuilan, sampai 4 tahun aku dilatih ilmu oleh kedua orang guruku itu. Siang Kuan Li melanjutkan penuturannya kepada Kuilan yang mendengarkan dengan muka amat tertarik. Selama itu belum pernah kedua orang suhu itu memberitahukan nama mereka. Dan ketika aku diperkenankan keluar, yaitu 2 tahun yang lalu, aku segera pulang ke Yan'an tetapi ternyata ayah telah meninggal dunia dan Tian Liongpang telah dipegang oleh Gua Kong. Karena aku tidak mempunyai ayah ibu lagi, Gua Kong menjadi pengganti orang tuaku dan aku harus tunduk dan berbakti kepadanya, juga kepada Tian Liongpang di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Bagaimana aku dapat mengkhianati Tian Liongpang dan bagaimana aku berani melawan Gua Kong? Kini Kuilan mulai mengerti akan keadaan hati Siang Kuan Li. Ia menjadi kasihan dan berkata, memang sudah paling tepat kalau engkau menemui kedua orang gurumu itu untuk minta pertimbangan dan nasihat mereka. Aku berani bertaruh bahwa mereka tentu lebih cocok dengan pendapatku, yakni bahwa kau harus mengumpulkan orang-orang gagah yang telah mengundurkan diri dari Tian Liongpang, kemudian melakukan pembersihan di perkumpulan itu, dan mendirikan kembali Tian Liongpang yang sudah runtuh nama baiknya itu. Kep Ji Liong harus dibasmi, kakekmu harus diinsyafkan. Dan selain itu, aku ingin sekali bertemu dengan kedua orang aneh yang menjadi gurumu. Maka aku akan ikut denganmu, Siang Kuan Li. Jangan, berbahaya sekali. Kuilan mencibirkan bibirnya. Berbahaya? Kalau kau bisa, kenapa aku tidak mampu? Kita boleh lihat saja. Bukan itu maksudku. Kepandaianmu hebat, tentu saja kau dapat sampai ke tempat itu tanpa diketahui para Wesio Lu Liang Pai. Akan tetapi, kedua orang guruku itu wataknya aneh sekali. Siapa tahu mereka akan marah kalau melihatmu. Betapapun anehnya mereka, belum tentu seaneh guruku. Dan aku tidak takut. Kalau mereka itu begitu gila untuk marah-marah kepadaku tanpa sebab, biarkan mereka marah, aku tidak takut. Siang Kuan Li habis daya. Ia merasa tak sanggup menang jika harus berbantahan dengan gadis ini. Pula dia telah melakukan hal yang amat hebat, telah berkhianat terhadap Tian Liongpang, semua gara-gara gadis ini. Sekarang kalau mereka berdua akan mengalami malapetaka bersama sekalipun, apalagi yang disesalkan? Tidak ada paksaan dalam hal ini, semua dilakukan oleh mereka dengan sukarela. Diam-diam ia malah merasa jantungnya berdebar girang. Tak salah dugaannya bahwa gadis jelita ini pun suka kepadanya seperti rasa suka di hatinya. Mencintanya seperti rasa cinta di hatinya. Dengan ilmu kepandaian mereka, dengan mudah sekali Siang Kuan Li dan Kuilan melompati tembok yang mengurung Lu Lian Pai dan memasuki daerah mereka itu dari tembok belakang. Menurut keterangan Siang Kuan Li, jalan satu-satunya menuju ke tempat tahanan di bawah tanah itu harus melalui kebun bunga di belakang kuil Lu Liang Pai. Berindap-indap mereka berjalan sambil menyusup-nyusup dan bersembunyi di balik pepohonan. Siang Kuan Li, apakah para Wesio Lu Liang Pai yang menghukum kedua orang gurumu? Tanya Kuilan ketika mereka menyusup-nyusup di taman bunga. Entah, kedua orang guruku tak pernah mau bercerita tentang diri mereka. Kalau benar demikian, tentu Wesio Lu Liang Pai lihai luar biasa. Memang aku masih ingat cerita ayah bahwa pimpinan Lu Liang Pai memiliki ilmu tinggi, akan tetapi aku tidak percaya mereka mampu mengalahkan kedua orang guruku. Buktinya, kalau kedua orang guruku menghendaki, apa susahnya bagi mereka untuk keluar dari kerangkeng? Agaknya memang sengaja kedua orang guruku tidak mau keluar. Aneh sekali, benar-benar aneh dan lucu. Tiba-tiba terdengar desir angin. Mereka cepat menyelinap di balik serumpun pohon kembang. 2 batang piau atau senjata rahasia menyambar di atas kepala mereka. 2 orang Wesio muda muncul di dekat tempat mereka bersembunyi. Mereka memandang ke sekeliling dengan pedang siap di tangan. Aneh sekali, bukankah tadi jelas bayangan 2 orang itu di tempat ini? Kata seorang di antara mereka. Benar sekali, Sute atau adik seperguruan. Agaknya orang-orang jahat yang datang menyelundup. Kau ingat pesan Suhu atau guru? Tahun ini hukuman 2 orang musuh besar kita telah habis, maka Suhu berpesan agar kita semua berjaga dengan hati-hati.
Siapa tahu kakek jahat itu masih belum kehilangan kepuasannya dan menjelang habisnya hukuman, teman-temannya yang jahat datang untuk menimbulkan kekacauan di sini. Kau benar, Su Heng atau kakak seperguruan. Kata suhu mereka itu lihai bukan main. Gerakan dua bayangan tadi pun amat lihai. Jelas piau kita mengenai sasaran, mengapa mereka tidak roboh malah lenyap seperti setan? Lebih baik kita lekas-lekas melaporkan kepada suhu agar dapat dikerahkan tenaga untuk mengepung dan mencari mereka. Mendadak saja kedua orang Wesio itu roboh terguling. Pedang mereka terlempar dan tubuh mereka lemas dan lumpuh karena jalan darah mereka telah tertotok oleh sambaran dua butir kerikil. Siapa lagi kalau bukan Siang Kuan Li yang melakukan hal ini? Memang pemuda ini memiliki keahlian menotok jalan darah dengan sambitan kerikil, seperti pernah ia pergunakan untuk membebaskan dan menolong Kuilan di dalam goa yang terancam kehormatannya oleh 3 orang anak buah Tian Liong Pang. Setelah merobohkan 2 orang Wesio itu, Siang Kuan Li menarik tangan Kuilan dan cepat-cepat mengajaknya berlari keluar dari taman itu menuju ke sungai yang melintang di belakang. Terpaksa kutotok mereka agar jangan melapor sehingga usahaku menemui kedua suhuku terhalang, kata Siang Kuan Li. Berbeda dengan 6 tahun yang lalu ketika Siang Kuan Li melompati sungai itu harus dibantu sepotong bambu panjang, kini dengan amat mudahnya ia bersama Kui Lan melompati sungai yang melintang. Dengan cepat Siang Kuan Li mengajak gadis itu mendaki bukit kecil yang penuh dengan rumpun alang-alang. Ia khawatir kalau kedua orang suhunya sudah pergi. Bukankah 2 orang Wesio tadi mengatakan bahwa sekarang ini sudah tiba saatnya kedua orang suhunya bebas? Entah hari apa, akan tetapi tentu sekitar hari ini. Dengan mudah Siang Kuan Li mendapatkan sumur yang tertutup alang-alang itu. Ia memberi isyarat kepada Kui Lan untuk mengikutinya, kemudian ia melompat masuk. Dengan ilmu meringankan tubuh seperti yang ia kuasai sekarang ini, tentu saja tidak sukar baginya untuk melompat masuk ke dalam sumur itu. Demikian pula Kui Lan. Setelah gadis itu mengikutinya dengan lompatan ringan dan keduanya tiba di dasar sumur, Siang Kuan Li lalu menggandeng tangan Kui Lan dan sambil meraba-raba ke depan ia memasuki terowongan di bawah tanah. Ketika tiba di sebuah tikungan terowongan dan dari jauh sudah tampak kerangkeng besi itu, tiba-tiba mereka merasai sambaran angin dahsyat dari depan disertai suara maki-makian keras. Cepat Siang Kuan Li menarik tangan Kui Lan ke bawah dan keduanya lalu bertiarap di atas tanah sambil memandang ke depan. Kiranya 2 orang kakek yang seperti orang tak waras ingatannya itu sudah keluar dari kerangkeng dan kini mereka mencak-mencak seperti 2 orang menari-nari. Akan tetapi luar biasa hebatnya sambaran tangan mereka. Dinding batu pecah-pecah dan hawa pukulan yang meluncur lewat memasuki terowongan menimbulkan angin hebat. Tampak kakek muka putih hanya bersungut-sungut dan melotot sambil memukul-mukulkan kedua tangan, akan tetapi kakek muka merah sambil memukul-mukul juga memaki-maki. Dan mereka berdua itu menunjukkan pandang mata ke arah Siang Kuan Li dan Kui Lan. Akan tetapi ternyata maki-makiannya bukan ditujukan kepada 2 orang muda ini. Hei, Buke Xiansu, tua bangka menjemukan. Apakah engkau sudah mampus? Kalau sudah mampus kami tantang rohmu agar datang ke sini dan memenuhi janji. Hayo, biar engkau masih hidup ataupun sudah mampus, engkau harus datang menemui kami. Kami Pak Kesian Ong atau Raja Sakti Kutub Utara dan Lem Kesian Ong atau Raja Sakti Kutub Selatan bukanlah orang-orang yang tidak pegang janji dan takut padamu. 15 tahun sudah menebus kekalahan dengan berdiam di neraka ini, hanya untuk menunggu kedatanganmu. Hari ini tepat 15 tahun. Hayo muncullah orangnya atau rohnya untuk mengadu kepandaian. Apakah engkau takut, Bu Kesiansu?